Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para tokoh yang saya hormati dan Allah muliakan, marilah kita senantiasa memuji dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang mana alhamdulillah kita telah sama-sama bisa melaksanakan ibadah salat duhur secara berjamaah di tempat yang baik, tentunya di Masjid Kebanggaan masyarakat Jawa Barat khususnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sampai detik ini Allah memberikan karunia usia, waktu, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang megah ini. Tentu ini harus kita syukuri, bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kesehatan, dari mulai umur kita, pada hakikatnya itu tidak gratis. Karena apa? Karena firman Allah di dalam Al-Quran di akhir surat At-Takasur, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh akan ditanya di hari nanti tentang nikmat-nikmat, nikmat kemegahan, nikmat usia, nikmat waktu, nikmat kesehatan. Oleh sebab itu hadirin, berkaitan dengan waktu, dengan umur yang Allah berikan kepada kita yang nanti akan kita dipertanggungjawabkan, sebagaimana salah satu riwayat Imam Tirmidzi, bahwa nanti di hari kiamat tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Yang 4 hal itu saya tidak akan sampaikan semuanya, salah satunya saja. Salah satunya adalah nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan usia atau umur kita. Umur yang Allah berikan puluhan tahun. Umur yang Allah berikan begitu panjang di dunia ini. Bahkan di dalam Al-Quran secara tegas, secara gamblang, Allah mengajarkan doa yang diperuntukkan khusus kepada orang yang telah berusia 33 tahun atau 40 tahun. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46. Di ayat yang ke-15, Allah berfirman sampai untuk kita sebagai umat muslim pegangan, Allah mengingatkan, Allah mengajarkan doa. Di antaranya apa? Di antaranya hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikhususkan bagi kita, khususnya yang telah berusia 40 tahun. Di tafsir jalan disampaikan usia 35 sampai 40 tahun. Maka perbanyaklah doa ini. Kenapa? Karena Allah telah menganugerahkan umur usia kepada kita yang masuk ke 40 tahun, yang lebih dari 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu udah terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu saya akan menyampaikan yang ringan saja. Mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya. Bahkan ayat ini seandainya lupa bisa dilihat di Al-Quran di surat Al-Ahqaf. Mudah-mudahan khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya buat hadirin semuanya, kita mendapatkan keberkahan dari mengamalkan doa ini. Yang pertama, kandungan ada 5 hal yang Allah ajarkan kepada kita yang udah mencapai usia 40 tahun. Allah ajarkan, di antaranya apa? Di antara disampaikan di sini, hatta idza balagu asyuddahu, sehingga apabila dia telah dewasa, wa balagu arba'ina sanah, dan umurnya telah sampai kepada 40 tahun, qala rabbi auji'ni an ashkura. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah, ya Allah berikanlah aku ilham, senantiasa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Di tafsir Jalalain disampaikan di sana adalah nikmat apa? Nikmat tauhid salah satunya. Nikmat keimanan, karena ketika usia 40 tahun kita mendapati iman, Islam, itulah nikmat yang paling besar. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Contohnya apa? Usia 40 tahun itu Pak, diantaranya sudah matang. Bahkan banyak orang yang sukses ketika usia 33 sampai 40 tahun. Sehingga ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahqaf. Perbanyaklah bersyukur karena terlalu banyak nikmat Allah yang telah dinikmati bagi seorang hamba yang mencapai usia 40 tahun. Nikmat ketenangan sampai saat ini kita tidak mungkin kalau tidak aman. Bisa beribadah di masjid yang kita cintai ini, bisa berkumpul dengan tenang. Lihatlah saudara-saudara kita yang di Palestina saat ini berjibaku, bertaruh nyawa. Jangankan untuk makan, untuk minum pun susah. Oleh sebab itu kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita Allah berikan kekuatan dan Allah berikan pertolongan. Dan kita yang ada di sini dalam keadaan aman, beribadah dengan tenang, dengan usia yang Allah berikan kepada kita, entah itu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bahkan lebih. Sudah saatnya kita mengamalkan ya Allah petunjuk di dalam surat Al-Ahqaf apa? An ashkura ni'matak. Mohon kepada Allah petunjuk, ilham, bimbingan agar senantiasa mampu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sekali lagi sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan dipinta pertanggungjawabannya. Nanti akan dihitung umurmu sekian tahun, banyak dipakai taatkah atau banyak dipakai maksiatkah? Tentu itu kita yang tahu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung nikmat dari Allah, sudah dipastikan tidak akan pernah bisa terhitung. Dan Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, melainkan Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah ketika kita telah sama-sama menunaikan ibadah salat duhur secara berjamaah, ini bagian dari ketaatan, ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah menambahkan karunia kenikmatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kandungan dari ayat ini adalah Allah membimbing kita untuk senantiasa berdoa. Di antaranya wa an a'malan sholihan tardahu. Wa an a'malan sholihan tardahu. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar aku dapat beramal soleh yang Allah ridhoi. Kandungan yang kedua adalah bagi seseorang yang udah diberikan usia lebih 33 tahun 40 tahun ke atas, maka yang harus dilakukan adalah memohon kepada Allah agar senantiasa dapat selalu melakukan amal soleh. Tentunya amal soleh yang Allah ridhoi. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar ayat ini, beliau dalam tafsir Jalalain disampaikan bahwa langsung menafkahkan sebagian rezekinya dengan membebaskan 9 budak. Bayangkan saja Pak. Bayangkan saja Bu, membebaskan 1 budak aja berapa waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq ingin mengambil faidah dari firman Allah, wa an a'malan sholihan tardahu, memperbaiki amal soleh, melakukan kebaikan dengan cara menafkahkan. Karena amal soleh itu banyak Bu. Bisa menafkahkan sebagai rezeki kita, bisa menafkahkan pikiran kita, tenaga kita. Tentunya perbaikan amal soleh ini akan menjadikan kita mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dipinta. Karena tidak semua orang mampu untuk melakukan amal soleh, mampu untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama dengan mudah mengerjakan sholat 5 waktu. Itu pun bagian dari amal soleh dan Allah berikan kemudahan kepada kita, dan ini yang harus kita syukuri. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengajarkan doa di surat Al-Ahqaf ini adalah bagi seseorang yang telah dewasa, yang telah umurnya sampai ke 40 tahun. Yang pertama, memohon rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa selalu menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, senantiasa agar dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Jangan lupa panjatkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku. Fi dzurriyyati. Ini mempunyai arti bahwa kita regenerasi. Kita tidak mungkin hidup terus-menerus di dunia ini. Kita usia 40, 50, 60, 70 tahun udah mendekati ajal. Bahkan kata Rasulullah SAW, umur umat Nabi itu berapa? 60 sampai 70 tahun. Ketika seseorang udah diberikan usia 40 tahun, berarti udah lebih dari setengahnya. Oleh sebab itu, salah satu doa yang ketiga yang baik kita panjatkan kepada Allah, memohon wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan kepadaku fi dzurriyyati, dan terhadap anak dan cucuku. Karena salah satu anak yang soleh itu merupakan investasi bagi kita sebagai seorang muslim untuk bekal, bahkan di dunia pun ketika kita memberi karunia anak yang soleh akan terasa nikmat, akan terasa bahagia, karena anak yang soleh senantiasa akan berbakti kepada kedua orang tua. Itu dikala hidup. Bahkan ketika kita wafat pun anak soleh akan menjadi tabungan bagi kita. Karena apa? Karena anak soleh senantiasa yang akan mendoakan kita kepada orang tuanya, khususnya doa memohon ampun sehingga bisa menjadi kafarat dosa kita, bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang soleh. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, di antara semua anak Adam terputus amalnya kecuali yang 3. Yang pertama, sedekah jariah yang terus mengalir sebagai bentuk amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Oleh karena itu, perbanyak dari sekarang kita memohon kepada Allah. Boleh ketika sujud dalam sholat kita,
boleh di akhir sebelum salam ataupun setelah sholat kita amalkan doa ini, amalkan amalan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah untuk selalu jadi hamba yang bersyukur, mudah untuk senantiasa melakukan amal soleh, dimudahkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai generasi yang soleh, yang soleha, generasi yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wa aslihli fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah kebaikan kepadaku dan anak cucuku, sehingga akan menjadikan investasi bagi kita selaku orang tua. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabbar yang Allah muliakan. Yang keempat yang mesti dilakukan bagi kita yang diberikan usia oleh Allah 40 tahun bahkan lebih, doa yang keempat adalah inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, kepada engkau ya Allah. Artinya apa? Isyarat bagi orang yang udah dikaruniai umur 40 tahun lebih. Salah satunya adalah perbanyak tobat, perbanyak memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi dari usia yang puluhan tahun itu terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ini yang harus jadi bahan renungan. Ada kalanya kita melakukan amal soleh sebelum 40 tahun, banyak gemar melakukan amal soleh, akan tetapi amal soleh yang kita lakukan berdasarkan masih ada unsur riyanya, ikhlasnya belum mantap, sehingga harus diperbaiki, bertobat kepada Allah. Boleh jadi amalan-amalan yang dulu yang kita lakukan kurang keikhlasannya, banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya, sehingga Allah mengajarkan perbanyaklah tobat, memohon ampun kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah Maha menerima tobat. Di dalam surat Az-Zumar disampaikan firman Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni atas dosa-dosa semuanya bagi hamba-hamba yang mau bertobat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya kita menelaah, mentadaburi ayat ini, bahwa kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus benar-benar dimanfaatkan, harus benar-benar dipakai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa amalkan doa ini, memohon kepada Allah agar senantiasa tobat kita diterima, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sama-sama mengharap ridha Allah. Dan yang terakhir, yang kelima dari kandungan doa atau ayat dari ayat tersebut adalah wa inni minal muslimin. Memohon kepada Allah untuk dimasukkan kepada golongan hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang berserah diri. Luar biasa kalau kita tadabburi ayat ini. Kita memohon kepada Allah untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang berserah diri, hamba-hamba yang muslim. Karena itulah karunia Allah yang paling agung. Ketika kita wafat dalam keadaan muslim, maka dipastikan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah menganjurkan untuk senantiasa memohon diwafatkan dalam keadaan muslim. Kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Kita sering memohon kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan wafat husnul khatimah. Ini penting. Karena apa? Karena tidak tahu kita akan diwafatkan seperti apa. Mudah-mudahan dengan rangkaian amal soleh yang kita lakukan saat ini, gemar bersedekah, gemar amal soleh, gemar sholat 5 waktu secara berjamaah, gemar tilawah, itu merupakan rangkaian amal soleh yang kita lakukan. Sehingga ada ungkapan ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan bahwa rajulun mata ala ma'asy'alai, bahwa seseorang diwafatkan bagaimana kebiasaannya. Mudah-mudahan dengan pembiasaan kita, dengan penuh rasa syukur kepada Allah, pembiasaan kita dengan senantiasa gemar beramal soleh, dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dengan senantiasa berdoa untuk anak keturunan kita yang soleh dan soleha, dan senantiasa memperbaharui tobat kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, kita semua diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khotimah,
wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang ringan saja di suasana terik seperti ini, mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa memahami, kita bisa mengamalkan, karena doa ini sangat baik, mempunyai kandungan 4 hal. Di antaranya apa? Senantiasa memohon kepada Allah, tunjuki kepada Allah, mohon ilham kepada Allah untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena ternyata untuk jadi hamba yang bersyukur itu tidak mudah ternyata. Sehingga kita perlu memohon pertolongan kepada Allah, memohon bimbingan kepada Allah. Di Quran banyak dikatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Insya Allah kita yang ada di sini, di tempat yang terbaik ini, akan termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Sehingga amalkan doa ini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah memudahkan kita lisan ini untuk senantiasa dzikir kepada Allah, senantiasa hati ini terpaut terus kepada Allah, dan untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya sering menyampaikan, yang berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, aku mewasiatkan kepadamu, bacalah doa di penghujung salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukuri atas nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan senantiasa menjadi baik dalam beribadah kepadamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak doa di ayat Al-Quran, di antaranya tadi disampaikan di awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan pada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah kami mendapati petunjuk. Demi Allah, ketika kita mendapatkan kemudahan untuk beribadah, ketika kita mudah untuk bersedekah, ketika kita mudah untuk melangkah ke majelis taklim, itu semua karunia Allah. Itu semua atas pertolongan Allah yang harus kita pegang teguh, yang harus kita syukuri. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa tersebut bisa dilihat di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Mudah-mudahan hadirin semuanya, wabil khusus saya pribadi, bisa terus mengamalkannya. Karena yang terbaik di sini bukan saya yang menyampaikan, bukan hadirin yang mendengarkan, tapi yang mampu mengamalkan apa yang tadi dibicarakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya semata-mata hanya kehilapan saya, mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.